Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang sistem informasi penjualan sambal online, di mana anggota kelompok kami adalah Cici Anglasari, saya sendiri, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rafi Chauti. Dan saya Zaki Nugraha Mamat. Saya Rafilia Mutiara Purwani. Saya Lesa Fitriani. Dan saya Napa Mutiara. Baiklah, materi pertama tentang bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Lesa. Kepada Lesa kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Sambal adalah saus dengan bahan utama yang disiapkan dari cabai yang dilumatkan, sehingga keluar kandungan sari cabai yang berasa pedas dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan penyedap. Asia sambal menjadi salah satu unsur khas dari hidangan Indonesia. Indonesia yang kaya akan rempah-rempah memberikan variasi pada jenis sambal. Dengan banyak peminat sambal di Indonesia, menjadikan sambal sebagai bagian dari tradisi kuliner di Indonesia yang memiliki level toleransi terhadap kepedasan yang sudah sangat tinggi. Sambal yang telah menjadi bagian kuliner Indonesia dan kebutuhan masyarakat akan sambal, sehingga ada salah satu perusahaan ABC yang membuat usaha sambal dalam bentuk kemasan botol. Usaha ini merupakan usaha yang memproduksi Then put your hands on my shoulder. Baiklah, selanjutnya adalah bab 1. Bab 1 pendahuluan. Sambal adalah saus dengan bahan utama yang disiapkan dari cabai yang dilumatkan, sehingga keluar kandungan sari cabai yang berasa pedas dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan penyedap. Asia, sambal menjadi salah satu unsur khas dari hidangan Indonesia. Indonesia yang kaya akan rempah-rempah memberikan variasi pada jenis sambal. Dengan banyaknya peminat sambal di Indonesia, menjadikan sambal sebagai bagian dari tradisi kuliner di Indonesia yang memiliki level toleransi terhadap kepedasan yang sudah sangat tinggi. Sambal yang telah menjadi bagian kuliner Indonesia dan kebutuhan masyarakat akan sambal, sehingga ada salah satu perusahaan ABC yang membuat usaha sambal dalam bentuk kemasan botol. Usaha sambal ini merupakan usaha yang memproduksi sendiri sambal dengan banyak variasi dan jenis sebagai pelengkap menu sehari-hari. Maka diputuskan untuk membuat sistem informasi penjualan sambal berbasis web dengan tujuan menjangkau customer yang lebih luas dan membuat usahanya semakin dikenal masyarakat luas, serta mendaftarkannya usahanya di Google My Business supaya omset yang didapatkan kembali meningkat. Sebelum itu, harus dilakukan analisa untuk mencari akar permasalahan, sehingga diharapkan penjualan produk awal tahun 2021 bisa meningkat, serta dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut menjelaskan bahwa penurunan omset penjualan dikarenakan banyaknya produk yang tidak terjual dan juga rendahnya kualitas bahan baku sambal yang sulit didapat, terutama cabai yang harganya sangat tinggi di masa pandemi. Dengan demikian, diperlukannya promosi dengan media lain sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat dan menarik konsumen sehingga sambal Ngah Ready dapat bersaing dengan produk-produk sambal lainnya yang dikenal oleh masyarakat, serta mengalami kenaikan penjualan. Dengan adanya perancangan media promosi ini diharapkan dapat memperluas penjualan sehingga jumlah penjualan semakin meningkat. Kemudian kita masuk ke bab 2, pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi project. Project yang akan kami buat berjenis penjualan sambal secara online. Nama produk ini adalah sambal Ngah Ready.
Pada proyek kali ini, kami menyediakan sambal kemasan dengan 5 varian rasa, yaitu sambal teri, sambal cumi petai, sambal teri petai, dan sambal petai. Media promosi dari proyek ini menggunakan media sosial dan web. Untuk membangun sebuah sistem penjualan online berbasis web, tentunya harus dilakukan analisis terhadap proyek yang akan kami buat. Kemudian, yang kedua adalah deskripsi permasalahan, atau B, deskripsi permasalahan. Perusahaan Sambal Ngareddy bergerak di bidang kuliner. Perusahaan ini memproduksi sambal instan, karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar, memaksa perusahaan ini menjaga kualitas produknya agar tetap dapat bersaing dengan para pesaingnya. Namun, pada kuartal 1 tahun 2020 di tengah mewabahnya pandemi, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan karena produk dinilai kurang menarik media promosi oleh distributor lain. Hal ini menyebabkan banyak produk yang rusak dan tidak bisa dijual. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemilik usaha ingin memutarbalikkan usahanya agar kembali membaik. Maka diputuskan untuk membuat sistem informasi penjualan sambal berbasis web dengan tujuan menjangkau customer yang lebih luas dan membuat usahanya semakin dikenal masyarakat luas, serta mendaftarkan usahanya di Google My Business supaya omset yang didapatkan kembali meningkat. Sebelum itu, kita harus melakukan analisa untuk mencari akar permasalahan sehingga diharapkan penjualan produk awal 2021 bisa meningkat, serta dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut menjelaskan bahwa penurunan omset penjualan dikarenakan banyaknya produk yang tidak terjual dan juga rendahnya kualitas bahan baku sambal yang sulit didapatkan, terutama cabai yang harganya sangat tinggi di masa pandemi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo. Fishbone diagram atau cause and effect diagram ini digunakan untuk 1. Mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. 2. Mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. 3. Membantu dalam pencarian penyelidikan fakta lebih lanjut. Fungsi dari diagram Fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya dengan Fishbone diagram sendiri. Fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah yang membantu menemukan ide atau solusi untuk suatu masalah tersebut. Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat diagram Fishbone adalah 1. Mengidentifikasi masalah. Identifikasikan masalah yang sebenarnya sedang dialami. Masalah utama yang terjadi kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala dari fishbone. Masalah yang diidentifikasi akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan fishbone diagram. Yang kedua, mengidentifikasi faktor masalah utama. Dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari fishbone diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan, cara produksi, dan sebagainya. Langkah ketiga, menemukan kemungkinan faktor dari setiap faktor. Maksudnya, dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab yang lebih kecil. Maka faktor tersebut akan digambarkan sebagai tulang kecil dari tulang utama. Yang keempat, melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Setelah membuat fishbone, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditentukan, perlu dianalisa lebih jauh prioritas dan signifikasi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh fishbone diagram pada kelompok kami, sistem informasi penjualan sambal online berada pada gambar berikut. Lanjut, Nak. Penyebab utama dari masalah fishbone diagram pada kelompok kami adalah yang pertama, promosi,
yang kedua material, yang ketiga manusia, yang keempat lingkungan, yang kelima sistem, dan yang keenam produk. Yang pertama promosi, karena hanya melakukan promosi melalui Instagram, serta kurang memahami pelatihan ilmu marketing. Yang kedua material, karena kualitas bahan baku yang sangat rendah, suplai barang baku yang sedikit, dan harga bahan baku yang meningkat. Yang ketiga, manusia, kemampuan tenaga kerja yang masih terbatas dan kurang kreatif, serta kemampuan mandor atau pemilik usaha yang kurang memperhatikan karyawannya. Yang keempat, lingkungan, karena kondisi perekonomian konsumen menurun sejak masa pandemi, serta banyaknya muncul pesaing baru yang menjual produk serupa. Kelima, sistem, karena belum mendukung secara maksimal sistem cashless, dan banyak yang tidak tahu cara menggunakan sistem cashless tersebut. Yang keenam, produk kurang bervariasi dan kurang mengetahui target pasaran. Selanjutnya adalah analisis PIS. Analisis PIS yang pertama yaitu analisa performance atau kinerja. Kinerja diukur dengan jumlah layanan dan waktu tanggap. Jumlah layanan adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama waktu tertentu. Waktu tanggap adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Sistem lama memerlukan waktu yang relatif lama saat pelanggan memerlukan pelayanan, yaitu saat pengecekan pesanan yang telah dipilih, klien harus menandai semua daftar menu apabila stok sambal telah habis. Dan pada saat pembayaran, pelanggan harus mengantri menunggu pelayan setelah selesai menginput harga keseluruhan pesanan, tergantung tingkat antrian. Diharapkan dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pelanggan tidak perlu lagi mengantri untuk membayar karena pelanggan dapat membayar secara non-tunai, kapanpun dan dimanapun. Klien tidak perlu lagi menandai stok sambal yang habis karena pada web sudah mendukung untuk stok sambal yang habis, maka tidak akan ditampilkan. Yang kedua, analisis informasi. Sistem yang belum terkomputerisasi membutuhkan waktu yang relatif lama karena informasi yang ada sifatnya statis. Dengan sistem yang baru atau yang terkomputerisasi, informasi yang ada bersifat dinamis dan selalu up-to-date. Informasi yang diterima hanya informasi yang dibutuhkan sehingga waktu dan biayanya lebih efisien. Yang ketiga adalah analisis ekonomi. Agar keuntungan dan manfaat yang diperoleh lebih maksimal, maka dituntut hal-hal yang bersifat efisien, terutama berkaitan dengan ekonomi. Sistem lama yang bersifat manual membutuhkan banyak sekali sumber daya yang sebenarnya dapat diminimalisasi. Kertas-kertas menu dan arsip jumlah yang tidak sedikit tentu saja membutuhkan biaya yang besar dan tempat yang luas untuk menyimpan semua arsip atau data penjualan dari setiap cabang. Biaya kebutuhan tenaga kerja, administrasi untuk menangani data penjualan dari setiap cabang. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, masalah ketidakefisiensian secara ekonomi dapat ditekan dengan rendah melalui meminimalkan penggunaan kertas, meminimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta meminimalkan tempat penyimpanan data. 4. Analisis kontrol atau pengendalian. Pada sistem lama, data-data pelanggan disimpan di banyak tempat sehingga kesulitan ketika pencarian data atau sewaktu-waktu ketika data dibutuhkan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data dan informasi penjualan dapat terkontrol dan teratur. Yang kelima, analisis efisiensi. Dengan adanya sistem terkomputerisasi yang jauh lebih tepat, cepat, dan akurat, maka akan menghasilkan data laporan yang lebih baik. Seorang manajer dapat langsung mencetak dan data laporan penjualan harian atau bulanan tanpa harus menunggu karyawan untuk mengumpulkan setiap transaksi penjualan, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding sistem yang lama, yang masih manual. Yang keenam adalah analisis servis atau layanan. Layanan yang ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, manajer, dan karyawan. Sistem baru telah memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, manajer, dan karyawan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembayaran pada jarak jauh atau dekat. Manajer dapat dengan mudah melakukan pengecekan data laporan penjualan tanpa harus meminta bantuan karyawannya untuk mengumpulkan semua arsip data transaksi penjualan. Materi selanjutnya analisis kelemahan dan sistem sebelumnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah analisis kelemahan sistem sebelumnya. Analisis kelemahan sistem ini dibuat agar dapat menentukan hal mana saja yang dapat diubah atau dikembangkan untuk proses selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa kelemahan dari sistem sebelumnya, yang jika dilihat dari diagram fishbone sebelumnya. Yang pertama adalah sistem. Pemesanan produk ini hanya dapat dilakukan melalui WA atau Instagram, menyulitkan beberapa karyawan. Karyawan masih terbatas dan kurangnya pengetahuan dalam dunia sosial media dibuat kebingungan sehingga dapat memperlambat proses yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu belum mendukung secara maksimal pembayaran non-tunai. Dalam beberapa kasus masih banyak orang yang tidak tahu cara menggunakannya, sehingga sistem dinilai perlu adanya perbaikan lagi. Yang kedua adalah lingkungan. Banyaknya persaingan yang muncul dan juga kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi. Lalu promosi. Promosi ini hanya dilakukan di Instagram yang dinilai kurang efektif karena kurangnya pelatihan mengenai ilmu marketing. Dan yang keempat adalah produk. Tidak mengetahui target pasar dan juga kurang variasi produk karena tidak adanya karyawan pada bagian kreatif. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem yang ingin dibuat. Jadi berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari sistem. Pertama adalah fungsi input data pembelian, penjualan, pencatatan, hutang, dan pembayaran. Fungsi pencatatan data ini berfungsi untuk melakukan proses cek dan verifikasi terhadap semua transaksi yang dilakukan, baik pembelian dan penjualan maupun pembayaran hutang. Sehingga semua transaksi ini tercatat dengan baik dan pengarsipan data lebih aman, mudah dalam melakukan pencarian, serta menghemat penyimpanan dengan media kertas. Yang kedua adalah fungsi pencatatan data kepuasan pelanggan. Jadi berfungsi untuk menyimpan data-data seperti pesan yang masuk dari pelanggan yang sudah menerima barangnya. Yang dimana pesan tersebut akan berisi komentar dari pelanggan dan jika tidak puas maka akan diberikan kompensasi. Yang ketiga adalah fungsi pencatatan data barang. Fungsi pencatatan data barang ini berfungsi untuk melakukan proses pengolahan data barang dan gudang. Setiap pembelian barang akan tercatat dalam program dan secara otomatis akan menambah stok barang tersebut. Dan demikian juga dengan penjualan. Jadi setiap penjualan akan tercatat dan secara otomatis juga mengurangi stok barang yang terjual. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai BPMN. BPMN atau Business Processing Modeling Notation adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam suatu pemodelan proses bisnis dan berdasarkan beberapa ahli merupakan standar untuk menggambar proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. Tujuan utama dari BPMN adalah menyediakan suatu notasi standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis. Yang terdapat 4 kategori dari elemen-elemen BPMN ini. Pertama adalah flow objects. Nah, dalam flow object ini ada event yang dapat berupa start, intermediate, atau end, lalu ada activities untuk memperlihatkan pekerjaan yang dilakukan, lalu ada gateway, menjelaskan mengenai percabangan dan penggabungan dari pad yang ada. Nah, lalu yang kedua ini ada connecting objects. Nah, dalam connecting object ini ada sequence flow, ya. Lalu message flow, association. Nah, selanjutnya adalah swim lanes. Pool dipresentasikan dengan persegi besar yang di dalamnya terdapat berisi flow object, connecting object, maupun artifact. Lalu ada lane, merupakan bagian lebih mendetail dari pool. Lalu ada artifact, data object, digunakan untuk menjelaskan mengenai data yang dibutuhkan atau dihasilkan dari sebuah aktivitas. Lalu ada group untuk melakukan grouping activities. Lalu ada annotation digunakan untuk menjelaskan model atau diagram. Nah, mengacu pada revisi standar terakhir, BPMN ini bisa digunakan sebagai tools untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain bisnis proses dan juga mendeskripsikan secara teknis bagaimana bisnis proses dieksekusi untuk keperluan otomasi. Lalu materi selanjutnya, ini contoh diagram BPMN akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh diagram BPMN. Yang pertama, BPNM, Sistem Informasi Penjualan Sambal Online. Simbol bulat berwarna hijau menandakan awal proses, sedangkan simbol bulat berwarna merah menandakan akhir proses. Dari diagram di atas dapat terlihat alur proses yang berjalan di sistem penjualan sambal Ngah Ready. Alurnya sebagai berikut. Pertama, pelanggan login untuk masuk ke dalam website penjualan sambal Ngah Ready. Setelah pelanggan masuk ke dalam websitenya, pelanggan memilih produk yang ingin dibeli. Setelah memilih produk yang ingin dibeli, pelanggan membayar produk yang dibeli sesuai dengan harga yang tertera di website. Setelah itu, admin dari website penjualan sambal Ngah Ready mengecek apakah pembayaran dari pelanggan sudah masuk ke rekening atau tidak. Jika pembayaran tidak ada, maka admin akan mengirimkan pesan ke pelanggan bahwa pembayaran tidak terdeteksi, dan jika pembayaran ada, maka admin akan memproses pembelian produk dan akan menyuruh karyawan untuk menyiapkan produk yang dibeli pelanggan. Setelah produk siap, karyawan akan membungkus produk. Lalu setelah produk terbungkus, karyawan akan memberikan produk tersebut ke jasa pengiriman dan pelanggan akan menerima nomor resi agar pelanggan dapat memantau proses pengiriman produk yang dibeli. Lalu, jika produk telah sampai, maka pelanggan dapat mengecek kondisi produk. Jika sesuai dengan apa yang dipesan, maka pelanggan dapat menikmati produk, dan jika tidak sesuai, maka pelanggan dapat mengajukan komplain. Komplain tersebut akan dicek oleh admin. Lalu, setiap transaksi yang terjadi dicatat oleh karyawan, dan setiap bulan akan dibuat laporan penjualannya. Laporan yang dibuat oleh karyawan akan diberikan kepada bos untuk dilakukan pengecekan, dan apabila sesuai, maka laporan penjualan diterima, dan apabila tidak sesuai, maka karyawan harus melakukan pengecekan ulang dan harus membuat ulang laporan penjualannya. Selanjutnya, contoh flow proses sistem informasi sambal online. Berikut ada flowchart-nya. Yang pertama, customer melakukan pemesanan. Lalu, data diverifikasi. Jika ya, konfirmasi pemesanan ke customer. Lalu, dapat melakukan pembayaran. Jika berhasil, konfirmasi pembayaran ke customer. Lalu, pengiriman produk ke customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi Chauti. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database sistem informasi penjualan sambal online. Nah, di sini saya membuat normalisasi database-nya di sebuah tools yang bernama Microsoft Excel. Nah, inilah dia hasil pembuatan normalisasi database saya di Microsoft Excel. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang normalisasi database yang telah saya buat, di sini saya akan memberitahu apa sih tujuan dibuatnya normalisasi database. Nah, berdasarkan yang telah saya baca dari internet, bahwa tujuan dibuatnya normalisasi database yaitu bertujuan untuk mengurangi kemungkinan redundansi data dan memastikan data yang kita punya itu ditaruh di tabel yang benar. Nah, di sini saya telah membuat normalisasi database dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu 1NF, tahap kedua yaitu 2NF, tahap ketiga yaitu 3NF. Nah, pertama kita fokus dulu ke tahap pertama yaitu tahap 1NF. Nah, di tahap 1NF ini kita mempunyai banyak data yang disimpan hanya di satu tabel. Nah, di tahap pertama ini data tersebut belum dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah pengelolaan data yang benar. Nah, dan data tersebut juga bersifat tunggal. Nah,
di sini terdapat banyak sekali kolom seperti kolom nama customer, jenis kelamin, email, username, password, nomor HP, alamat, kode produk, dan seterusnya. Dan setiap kolom tersebut telah terisi nilai-nilainya masing-masing. Nah, telah terlihat ya tiap-tiap kolomnya. Nah, jadi permasalahan yang timbul di tahap pertama ini ialah adanya ketidakkonsistenan data dan ketidakjelasan data. Contohnya, ini pada baris kedua itu terisi kode customer dengan nama Muhammad Zaki Nugroho di kolom nama customer. Nah, jika kita lihat di kolom customer yang ingin membeli sebuah produk, di situ baris keduanya di situ baris keduanya terisi customer dengan nama Muhammad Rafie. Nah, jadi di baris kedua tuh yang benar tuh data dengan nama Muhammad Rafie atau data dengan nama Muhammad Zaki Nugroho. Nah, itulah yang membuatnya kita harus maju ke tahap kedua, yaitu tahap 2NF. Nah, di tahap kedua ini kita membagi data-data tersebut ke dua tabel, yaitu tabel master dan tabel transaksi. Nah, di sini saya mempunyai tabel master pertama, yaitu tabel master dengan data yang berisi customer. Nah, di sini saya mempunyai primary key dengan nama kode customer. Nah, tabel master kedua yaitu tabel master yang berisi data-data produk. Nah, di sini saya mempunyai primary key dengan nama kode produk. Nah, di sini saya mempunyai tabel transaksi yang bernama tabel order yang terbentuk apabila customer ingin membeli sebuah produk. Nah, di sini juga saya mempunyai tabel transaksi dengan nama tabel comment and rating yang dapat terbentuk apabila customer ingin mengomentari sebuah produk dan memberi ratingnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap 3NF. Nah, di tahap ketiga ini saya telah membagi data-data tersebut ke beberapa tabel dengan tujuan untuk mengurangi redundansi data dan untuk menempatkan data yang saya punya ke tabel yang benar. Nah, di sini saya mempunyai tabel customer dengan primary key-nya kode customer yang mempunyai data-data nama customer, jenis kelamin, email, username, password, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini saya juga mempunyai tabel produk yang berisi data-data produk yang dijual. Primary key-nya kode produk dengan kolom-kolomnya nama produk, ID kategori produk, gambar, harga jual, dan deskripsi. Dan dapat diperhatikan di sini bahwa tabel produk itu mempunyai anak tabel yang bernama kategori produk. Nah, di sini di kategori produk tersebut mempunyai dua kolom, yaitu ID kategori produk dan nama kategori dengan primary key-nya ID kategori produk. Nah, ID kategori produk tersebut dihubungkan ke tabel produk sebagai foreign key. Selanjutnya, kita mempunyai tabel transaksi yang bernama tabel order. Nah, tabel transaksi ini hanya terbentuk apabila customer ingin membeli sebuah produk. Misalnya ya, Muhammad Rafie itu ingin membeli produk dengan nama sambal bawang. Maka akan terbentuk sebuah tabel transaksi dengan nama tabel order yang menyimpan nama customer yang membeli, kode produk yang dibeli oleh customer Muhammad Rafie, dan kolom-kolom tambahan seperti jumlah belinya, total harga, terus pembayarannya, nomor pengirimannya, terus status pemesanannya. Nah, di sini kita juga mempunyai tabel pembayaran. Dan di tabel pembayaran kita juga mempunyai tabel ongkir. Nah, di tabel ongkir tersebut kita ada data di mana tiap kota tuh ada ongkirnya masing-masing dan status pemesanan dan estimasi sampainya masing-masing. Nah, di sini primary key dari tabel ongkir itu terhubung di tabel pembayaran sebagai foreign key. Nah, di tabel pembayaran tersebut berisi data-data pembayaran customer. Misalnya nih, kode customer Muhammad Rafie itu membeli produk 1, 2, 4. Nah, maka dia tuh kan harus membayar dengan total 105.000. Nah, tersimpanlah data-data pembayarannya, 105.000, kapan dia membayarnya, terus metode pembayarannya, GoPay. Nah, di sini saya juga memiliki tabel transaksi yang bernama tabel komentar. Nah, tabel komentar ini hanya terbentuk apabila
customer mengomentari sebuah produk yang dijual di sistem informasi penjualan sambal online. Misalnya gini, Muhammad Rafi itu telah membeli sebuah produk sambal bawang. Nah, dan dia ingin memberi review produknya. Maka dia dapat memberikan rating, maka dia dapat memberikan komentar dan rating dengan cara tinggal menuliskan isi komentarnya dan ratingnya. Nah, isi komentarnya dan rating tersebut membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel komentar yang menyimpan kode customer siapa yang komentar, terus produk mana yang dikomentarin oleh customer tersebut, dan isi-isi komentar dari kode customernya, isi-isi komentar customernya. Misalnya nih ya, satu tuh kan Muhammad Rafi. Muhammad Rafi itu mengomentarin kode produk satu itu sambal bawang. Nah, sambal bawang nih. Rafi itu mengomentari produk sambal bawang dengan isi komentarnya, barangnya udah diterima dan bagus banget, Kak. Nah, dan dia juga memberi rating 10. Dan juga di sini juga sama saja dengan tabel komentar. Di sini misalnya Muhammad Rafi itu membeli sambal bawang. Nah, maka Muhammad Rafi itu membeli sambal bawang, sambal teri, dan sambal hijau. Maka di sini tersimpan data-datanya bahwa Muhammad Rafi membeli produk sambal bawang, sambal teri, dan sambal hijau dengan jumlah belinya masing-masing dan total pembayarannya masing-masing. Oke, itulah normalisasi database yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dari Sistem Informasi Penjualan Sambal Online. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan IRD Sistem Informasi Penjualan Sambal Online. Nah, di sini telah terlihat IRD yang telah saya buat. Dan di sini terlihat bahwa desain dan relasinya itu sebenarnya sama saja dengan normalisasi yang telah saya buat sebelumnya tadi. Nah, di sini kita mempunyai entitas customer dengan atribut kode customer, nama customer, jenis kelamin, email, username, password, nomor HP, dan alamat dengan primary key-nya kode customer. Nah, di sini atribut alamat mempunyai turunannya lagi, yaitu atribut provinsi, kota, kelurahan, kecamatan, RT, dan nomor. Nah, entitas customer dan entitas comment dan rating itu saling berhubungan dengan hubungannya one to many, di mana satu customer bisa memberikan banyak comment dan rating, tapi satu data comment dan rating itu hanya memiliki satu orang yang mengomentarinya. Nah, entitas comment dan rating itu tuh juga mempunyai atribut kode komentar rating, kode customer, kode produk, isi komentar, dan rating. Nah, di sini primary key-nya kode komentar rating, kode komentar rating. Sedangkan kode customer itu foreign key dari entitas customer, kode produk itu ialah foreign key dari entitas produk. Nah, di sini comment dan rating, entitas comment dan rating itu tersebut juga terhubung dengan entitas produk dengan hubungannya one to many juga. Jadi satu produk itu bisa memiliki banyak komen dan rating. Tapi satu komen dan rating itu tersebut tidak bisa dimiliki oleh banyak produk. Nah, di entitas produk tersebut juga memiliki beberapa atribut seperti kode produk, nama produk, gambar, harga jual, dan deskripsi. Nah, entitas produk itu berhubungan dengan kategori produk. Tapi hubungannya itu tuh lemah. Jadi kategori produk itu tersebut kategori produk tersebut ialah entitas lemah. Jadi kategori produk hanya bisa muncul jika ada entitas produk. Nah, hubungan antara produk dengan kategori produk ialah one to many, di mana satu kategori produk itu bisa ada di banyak produk. Tapi satu produk itu hanya memiliki satu kategori produk. Contohnya, misalnya sambal metai dan sambal terasi, itu kategori produknya itu masuk ke dalam kategori sambal merah. Nah, gitu sih. Selanjutnya itu ialah tabel order. Nah, gini. Tabel order itu terbentuk akibat dari hubungan many to many dari entitas customer dan entitas produk. Nah, akibat dari hubungan many to many tersebut terbentuk sebuah entitas baru yang bernama order.
entitas order. Nah, entitas order tersebut mempunyai beberapa atribut yang bernama kode order, kode customer, kode produk, jumlah beli, total harga, status pemesanan, total pembayaran, dan nomor pengiriman. Kode order di sini sebagai primary key, kode customer sebagai foreign key dari entitas customer, kode produk ialah foreign key dari entitas produk, dan seterusnya. Nah, tabel order itu terhubung juga dengan entitas pembayaran dengan hubungan one to many. Jadi, satu pembayaran bisa memiliki banyak order. Nah, di sini kode pembayaran, di sini pembayaran memiliki atribut-atribut seperti kode pembayaran, kode ongkir, dibayar, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Kode pembayaran sebagai primary key, kode ongkir sebagai foreign key dari tabel ongkir. Nah, di sini tabel ongkir memiliki beberapa atribut dengan atributnya kode ongkir, kota, harga ongkir, dan estimasi sampai. Kode ongkir di sini sebagai primary key dengan hubungan antara entitas ongkir dan entitas pembayaran ialah one to many, di mana satu ongkir itu bisa memiliki banyak pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram sistem informasi penjualan sunbar online. Baik, saya akan menjelaskan tentang data flow diagram sistem informasi penjualan sunbar online. Nah, di sini saya mempunyai data flow diagram level 0. Bisa terlihat di sini bahwa saya memiliki 3 entitas eksternal, yaitu customer, karyawan, dan bos. Nah, di sini data yang masuk dari customer ke sistem itu ialah data pembeli, pesanan dari customer, pembayaran dari customer, dan komentar dan rating yang diisi oleh customer dari produk yang dijual. Nah, sebaliknya, data yang keluar dari sistem ke customer ialah validasi pendaftaran, informasi data produk, struk pesanan, informasi proses pengiriman seperti tracking contohnya, informasi komentar dan rating. Nah, di sini ada juga entitas eksternal seperti karyawan. Di sini data yang masuk dari karyawan ke sistem ialah data produk yang dijual. Jadi itu karyawan itu dapat mengelola produk yang dijual seperti mengatur stoknya atau mengatur hari ini produk apa yang dijual dan apa yang tidak dijual lagi. Sebaliknya juga ada alur data dari sistem ke karyawan seperti pesanan customer, data pembayaran customer, data komentar dan rating yang diisi oleh customer. Nah, di sini juga terdapat entitas eksternal. Nah, di sini sistem dapat mengirimkan data ke bos yang berupa laporan penjualan per bulan maupun per tahun yang bertujuan sebagai bahan evaluasi dari proses bisnis yang dilakukan bos tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke lebih detail lagi yaitu data flow diagram level 1. Bisa terlihat di sini beberapa prosesnya. Mungkin kita fokus ke proses pertama dulu yaitu proses registrasi. Nah, di sini customer memberikan data yang mereka punya. Data yang mereka punya tersebut akan disimpan di sebuah data store. Nah, setelah itu kita masuk ke proses login, di mana customer menginputkan username dan passwordnya. Username dan password yang diinputkan oleh customer itu akan dicek di data store apakah sama dengan username dan password yang tersimpan di data store. Jika sama, maka customer diizinkan masuk ke sebuah sistem, dan jika tidak sama, maka customer tidak diizinkan masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses pemesanan produk. Nah, di sini jika customer ingin memesan produk, maka data pesanan produk tersebut akan tersimpan di data store pemesanan. Dan jika customer jadi untuk membeli produk tersebut, maka customer akan melakukan pembayaran. Nah, data pembayaran tersebut akan masuk ke dalam karyawan untuk divalidasi dulu. Apakah pembayaran dari customer tersebut valid atau tidak? Jika valid, maka customer akan diberikan notif pembayaran telah diproses dan histori pembayaran tersebut akan tersimpan di data store pembayaran. Dan jika tidak valid, maka tidak tersimpan di data store pembayaran. Nah, di sini juga customer dapat mengirimkan data comment dan rating dia. Jadi misalnya customer tuh
memberikan komen dan rating di sebuah produk, maka data komen dan rating tersebut akan disimpan di sebuah data store. Nah, karyawan juga dapat mengelola data. Jadi misalnya dia tuh dapat mengelola data seperti menginputkan stok produk, menghapus atau mengupdate produk. Nah, hasil pengelolaan tersebut akan disimpan di sebuah data store. Dan data-data tersebut akan digunakan untuk ditampilkan di tampilan customer. Nah, di sini juga kita memiliki nilai-nilai yang ada di data store seperti komentar dan rating, data pemesanan, data produk, data pembayaran, data customer. Nah, data-data tersebut akan dialirkan untuk melakukan proses pembuatan laporan. Nah, proses pembuatan laporan tersebut laporan tersebut akan dikirimkan ke bos sebagai bahan evaluasi dari proses bisnis yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke DFD level 2, yaitu DFD yang lebih detail lagi dari DFD level 1. Jadi, di DFD level 2 ini, pada proses 1, itu customer memberikan username dan passwordnya di form login. Nah, dari form login tersebut, data tersebut akan dikirimkan ke data store dan akan dicek apakah username dan password yang diinputkan oleh customer itu sama atau tidak dengan username dan password yang tersimpan di data customer. Jika sama, maka customer akan diizinkan untuk masuk ke sistem, dan jika tidak sama, maka customer tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya, data flow diagram level 2, proses 2. Jadi di sini customer yang ingin mendaftar di sebuah sistem di sini akan memberikan data customernya. Dan data customer tersebut akan divalidasi dulu terlebih dahulu. Dan setelah itu, data customer tersebut akan disimpan di data store-nya. Dan akan dikirimkan verifikasi email sebagai sebuah tanda bahwa customer telah terdaftar di sebuah sistem. Dan data customer telah tersimpan di database-nya. Selanjutnya kita ke data flow diagram level 3. Ini salah sih, maksudnya data flow diagram level 2 proses 3. Jadi di sini customer yang ingin membeli sebuah produk, maka dia pasti akan mencari produk yang terlebih dahulu. Nah, itu akan melibatkan data store. Dan jika produk tersebut telah ketemu, maka jika dia ingin memesan produk tersebut, maka data pesanan tersebut akan disimpan di data pemesanan. Di sini, di data store pemesanan. Nah, dari data pemesanan, setelah customer melakukan proses pemesanan, pembayaran, maka dari sistem akan melakukan pengiriman produk. Nah, setelah itu kita masuk ke DFD level 2 proses 4. Nah, di sini karyawan dapat mengelola produk. Nah, prosesnya itu terbagi atas 3, input data produk, edit data produk, dan hapus data produk. Nah, di sini karyawan dapat menginput data produk. Nah, hasil inputnya tersebut akan disimpan di data store kategori produk dan produk. Setelah itu karyawan juga dapat mengedit data produk. Karyawan juga dapat menghapus data produk. Selanjutnya DFD level 2 proses 5. Nah, di sini antara karyawan dan customer itu bisa saling berhubungan. Jadi jika customer telah melakukan pemesanan dan tinggal melakukan pembayaran, maka data pembayaran customer akan masuk ke dalam karyawan, dan dari karyawan tersebut akan divalidasi apakah pembayaran dari customer itu valid atau tidak. Jika valid, maka akan ada notif pembayaran telah diterima, dan histori pembayaran customer itu akan tersimpan di data store. Dan jika pembayaran tidak valid, maka data histori pembayaran tersebut tidak akan tersimpan di data store. Selanjutnya kita akan masuk ke DFD level 2 proses 6. Nah, di sini customer dapat memberikan komentar, dan data-data komentar yang dikasih tersebut akan tersimpan di data store komentar dan rating. Customer juga dapat menghapus komentar dan rating. Customer juga dapat mengupdate komentar dan ratingnya. Nah, di sini karyawan juga dapat menerima data komentar dan rating dari customer. Karyawan juga dapat membalas komentar dan rating dari customer, dan karyawan juga dapat menghapus komentar dan rating dari customer apabila komentar dan rating yang diinput customer tersebut mengandung hal-hal yang tidak bagus.
Selanjutnya kita akan masuk ke kamus data yang akan dijelaskan oleh Zaki Nugraha Muhammad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau melanjutkan presentasi atau penjelasan tentang analisis dan perancangan sistem informasi milik kelompok kami, yaitu sistem informasi penjualan sambal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Nugraha Muhammad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya tentang analisis sistem informasi kami, yaitu analisis sistem informasi penjualan sambal. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan itu adalah bagian kamus data. Jadi untuk kamus data ini itu berdasarkan dari DFD yang telah dibuat, atau bisa bilang DFD level 2-nya. Berdasarkan DFD level 2-nya. Dan jadi kayak di DFD level 2 itu ada berapa banyak prosesnya, dan itu pun sama dengan jumlah kamus datanya. Jadi berdasarkan dari DFD itu tadi. Nah, yang pertama itu ada kamus data proses login. Nama arus datanya proses login, dan bentuknya itu file. Dan data arusnya itu dari customer, menginput form login, habis itu dari proses input form login itu ke tabel customer, dan masuk ke tabel customer, lalu tabel customer itu berproses lagi, yaitu validasi login, lalu dari proses validasi login itu balik lagi customer sehingga customer bisa login. Nah, jadi penjelasannya itu proses login yang dimulai dari penginputan data login di form login oleh customer, lalu data dicek di tabel customer untuk pemrosesan validasi. Nah, jika sesuai data yang diinput tadi itu sesuai dengan data yang ada di dalam database, ada di tabel customer, maka customer bisa login. Nah, periodenya itu setiap ada customer yang ingin mengunjungi sistem informasi penjualan sambal. Volumenya sesuai dengan data login, yaitu username dan password. Untuk struktur datanya di sini ada ID customer, nama customer, username dengan sama password. Nah, lalu kamus data yang selanjutnya itu ada kamus data proses registrasi, namanya proses registrasi dan bentuknya juga file, dan data arusnya itu bisa dilihat situ. Customer, mulai dari customer menginput form registrasi, dan dari data yang diinput tadi divalidasi data registrasinya, lalu setelah divalidasi dia masuk ke tabel customer, lalu dari tabel customer itu nanti bakal ada proses pengiriman verifikasi email sehingga customer sudah berhasil registrasi. Jadi penjelasannya, proses registrasi itu dimulai dari penginputan data registrasi di forum registrasi, lalu data divalidasi dan disimpan di dalam tabel customer. Lalu verifikasi data dikirim ke customer melalui email sehingga customer tadi bisa berhasil registrasi dan sekarang sudah memiliki akun untuk mengakses sistem informasi penjualan sambal. Periodenya itu setiap ada customer yang ingin membuat akun agar dapat masuk ke sistem informasi penjualan sambal. Volumenya sesuai dengan data registrasi. Dan untuk struktur datanya itu ada ID customer, nama customer, username, dan password. Lalu kamus data yang selanjutnya itu adalah kamus data proses pemesanan. Nah, nama arus datanya itu proses pemesanan dan bentuknya juga file. Jadi data arusnya itu dari customer, lalu berproses mencari produk, dan dari proses mencari produk itu dia nanti masuk ke tabel produk, dan dari tabel produk itu nanti dia ke proses 3.1, dan dari customer, dan dari proses 3.1 tadi balik lagi ke customer, dan customer melakukan pemesanan produk. Dan dari pemesanan produk itu nanti datanya masuk ke tabel pesanan, lalu dari tabel pesanan nanti produk bakal dikirim dan produk bakal sampai ke customer. Untuk penjelasan singkatnya, proses pemesanan produk ini dilakukan oleh customer dan konfirmasi ketersediaan produk dari karyawan. Jadi konfirmasi apakah produk yang dicari oleh customer ini ada atau tidak. Periodenya setiap ada pemesanan, volumenya sesuai dengan pesanan customer. Struktur datanya itu ada ID pesanan, tanggal pesanan, nomor antrian, ID customer, nama customer, ID produk, status pesanan, harga produk, jumlah pesanan, ongkos kirim, total harga, dan nomor resi. Lalu ada kamus data yang selanjutnya, yaitu kamus data proses pembayaran. Nama arus datanya proses pembayaran, aliasnya itu nota atau struk.
bentuknya itu sebuah cetakan dari komputer, dan data arusnya itu bisa dilihat di situ dari customer, lalu berproses input validasi pembayaran. Lalu dari input validasi pembayaran itu nanti dia datanya masuk ke karyawan sehingga karyawan bisa mengkonfirmasi pembayarannya. Nah, penjelasannya proses pembayaran pesanan oleh customer dan dikonfirmasi oleh karyawan. Periodenya setiap ada pesanan yang di check out oleh customer. Volumenya sesuai pesanan customer. Struktur datanya itu ada ID pesanan, tanggal pesanan, nomor antrian, ID customer, nama customer, status pesanan, harga produk, jumlah pesanan, ongkos kirim, total harga, dan nomor resi. Lalu kamus data yang selanjutnya adalah kamus data proses pemberian komentar dan rating. Nah, nama arus datanya itu adalah proses pemberian komentar dan rating. Bentuknya itu file. Dan data arusnya di situ ada cukup banyak. Jadi yang pertama itu ada yang berasal dari customer. Jadi customer itu berproses menginput komentar, dan data input komentar itu tadi dia masuk ke komentar dan rating. Nah, dari komentar dan rating itu berproses lagi, bisa dibalas komentar dan ratingnya, balas komentar dan rating, dan nanti balasannya akan kembali ke customer. Nah, ada juga yang berasal dari karyawan. Karyawannya itu membalas komentar dan rating dari customer itu tadi. Dan ada juga dari customer yang menginput komentar, lalu input komentarnya itu masuk ke dalam data komentar dan rating, dan ada juga proses yang komentar dan ratingnya itu dihapus. Lalu ada juga proses yang mana customer itu menginput komentar, lalu input komentarnya itu masuk ke karyawan, dan karyawan itu menghapus komentar dari komentar dari customer itu tadi. Dan ada juga customer yang bisa langsung menghapus komentar dan rating itu tadi, dan juga ada proses yang customer yang mana dia bisa mengupdate komentar dan rating yang sudah di-input. Nah, penjelasannya itu proses pemberian komentar dan rating dari customer dan timbal balik dari karyawan terhadap komentar dan rating berupa balasan yang sesuai. Periodenya itu setiap ada customer yang memberikan komentar dan rating. Volumenya sesuai dengan komentar dan rating sesuai dengan akun yang digunakan customer. Struktur datanya di situ ada ID komentar, tanggal komentar masuk, tanggal komentar diupdate, tanggal komentar dihapus, isi komentar, rating masuk, rating update, dan nilai ratingnya. Lalu kamus data selanjutnya itu ada kamus data proses pembuatan laporan. Nama arus datanya proses pembuatan laporan dan bentuknya itu file. Dan data arusnya bisa dilihat di situ ada proses pembuatan laporan. Nah, penjelasannya itu proses pembuatan laporan oleh karyawan dari data penjualan, data pelanggan, data kategori produk, data pemesanan, dan data komentar dan rating. Periodenya itu setiap bulan dan tahun. Volumenya itu setiap ada transaksi, dan struktur datanya itu ada ID produk, ID pembeli, jumlah waktu dan keterangan. Nah, itu tadi penjelasan tentang kamus data, dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari struktur data dari database, dari tabel-tabel di dalam database sistem informasi penjualan sambal kali ini. Jadi di sini saya langsung menunjukkan saja database di PHP MyAdmin-nya. Jadi di sini sudah saya buat suatu database yang mana isinya itu adalah tabel-tabel sistem informasi penjualan sambal yang telah kami analisis dan telah kami rancang. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Ada beberapa tabel, yaitu ada tabel customer, tabel kategori produk, tabel komentar rating, tabel ongkir, tabel orderan, tabel pembayaran, dan tabel produk. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan struktur dari tabel-tabel yang kita miliki pada sistem informasi kali ini. Jadi yang pertama itu ada tabel customer. Akan kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya di sini ada beberapa kolom yang mana kode customer ini adalah sebagai primary key dari tabel customer ini, dan tipe datanya itu sebuah integer. Yang mana karena dia primary key dan integer, dia dibikin auto increment atau auto penambahan. Nah, lalu di atribut selanjutnya yaitu ada nama customer, tipe datanya varchar. Lalu ada jenis kelamin, tipe datanya char. Lalu ada email, tipe datanya varchar. Ada username dengan tipe data varchar. Lalu password dengan tipe data varchar. Lalu nomor HP dengan tipe datanya itu char. Lalu alamat dengan tipe data varchar. Lalu kita ke tabel selanjutnya. Di sini ada tabel kategori produk.
Dan strukturnya di sini kita memiliki 2 kolom, yang mana kolom pertama itu kode kategori sebagai primary key dan tipe datanya integer, dan dia juga merupakan sebuah auto increment. Dan lalu kolom selanjutnya itu ada nama kategori, yang mana tipe datanya itu adalah sebuah varchar. Lalu ke tabel selanjutnya itu ada tabel komentar dan rating. Nah, untuk strukturnya di sini ada kode komentar rating sebagai primary key dari tabel komentar rating ini, yang merupakan tipe datanya itu integer, yang mana karena dia primary key itu tadi juga, jadi dia sebuah auto increment. Nah, di sini juga ada kode customer, yang mana kode customer ini merupakan foreign key yang berasal dari tabel customer dan tipe datanya integer. Lalu ada juga kode produk yang merupakan foreign key dari tabel produk. Lalu ada di kolom selanjutnya itu ada isi komentar, yang mana tipe datanya itu merupakan varchar. Lalu rating yang diberikan itu tipe datanya sebuah integer atau sebuah angka, sebuah bilangan bulan. Lalu ke tabel selanjutnya itu ada tabel ongkir. Nah, di sini ada kode ongkir sebagai primary key-nya, ada kode ongkir sebagai primary key-nya, dan tipe datanya itu integer dan juga merupakan auto increment. Lalu ada kolom selanjutnya itu ada kolom kota yang tipe datanya merupakan varchar. Lalu ada harga ongkir yang tipe datanya itu merupakan integer. Lalu estimasi sampainya itu yang tipe datanya date atau tanggal. Jadi estimasi sampainya itu pada tanggal berapa. Lalu kita ke tabel selanjutnya itu ada tabel order atau orderan. Nah, di sini strukturnya bisa kita lihat, yang mana pertama itu ada kolom kode order sebagai primary key dari tabel order ini, yang mana tipe datanya itu sebuah integer dan juga merupakan auto increment. Lalu ada kode customer dan kode produk yang merupakan foreign key dari tabel customer dan juga foreign key dari tabel produk. Kode produk foreign key dari tabel produk. Lalu ada kolom jumlah beli, atribut jumlah beli, yang mana tipe datanya itu integer, jadi jumlah belinya itu berapa. Lalu ada nomor pengiriman yang merupakan tipe datanya itu integer juga. Lalu ada kode pembayaran yang merupakan foreign key dari tabel pembayaran dan tipe datanya juga integer. Lalu ada status pemesanan yang mana tipe datanya itu adalah sebuah varchar. Lalu ada total harga yang tipe datanya itu sebuah big integer atau integer dengan batasan yang lebih besar. Lalu ke tabel selanjutnya itu ada tabel pembayaran. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada atribut kode pembayaran, yang mana kode pembayaran ini merupakan primary key dari tabel pembayaran. Tipe datanya integer dan juga merupakan auto increment. Lalu ada kode ongkir yang merupakan foreign key dari tabel ongkir. Lalu ada dibayar, jadi dibayar ini maksudnya adalah dibayar oleh customer itu berapa. Jadi customer itu membayar transaksinya ini berapa. Jadi makanya tipe datanya itu sebuah big integer. Lalu ada metode pembayarannya dengan tipe data varchar. Lalu ada tanggal pembayarannya dengan tipe datanya date atau tanggal. Lalu kita ke tabel terakhir, itu ada tabel produk. Nah, di sini strukturnya bisa dilihat. Ada yang pertama itu kode produk. Atribut pertama itu ada kode produk yang merupakan primary key dari tabel produk ini. Jadi tipe datanya itu juga merupakan integer dan dia juga merupakan auto increment. Lalu ada atribut selanjutnya itu ada atribut nama produk. Lalu yang merupakan tipe datanya merupakan varchar. Lalu ada atribut gambar yang tipe datanya juga varchar. Lalu ada harga jual yang tipe datanya itu sebuah big integer. Lalu ada deskripsi yang tipe datanya merupakan varchar, lalu ada kode kategori yang mana kode kategori ini merupakan foreign key berasal dari tabel kategori. Nah, jadi itu saja untuk struktur tabel-tabel yang kita gunakan, yang kelompok kami gunakan dalam perancangan dan analisis sistem informasi penjualan sambal. Nah, jadi dari struktur-struktur tabel ini, dari tabel-tabel yang kami buat ini, itu ada yang namanya desain tabelnya atau desain relasinya bisa dibilang. Nah, bisa dilihat di sini untuk desain relasinya. Nah, jadi maksudnya dari desain relasinya adalah dari customer ke komentar dan rating. Ini nih jadi bisa dilihat di sini kalau dari tanda panahnya ini merupakan
hubungan atau relasi one to many. Jadi customer rate one, yang titik kecil ini one, dan yang agak besar ini menunjukkan kalau itu adalah many-nya. Jadi tabel customer ini one, tabel komentar ratingnya ini many. Jadi one to many. Jadi satu customer itu bisa memberikan banyak komentar atau rating. Dan satu komentar atau rating itu tidak mungkin di-input oleh dua customer sekaligus. Nah, lalu ada yang namanya itu produk. Jadi produk ini juga memiliki relasi dengan komentar dan rating itu tadi, yang mana menunjukkan bahwa komentar dan rating ini di komentar dan rating ini tertuju untuk produk yang mana. Nah, relasinya juga one to many, yang mana one-nya itu produk dan many-nya itu komentar dan rating. Nah, bisa dilihat di sini yang kenapa one to many, karena banyak karena satu produk itu bisa dikomentari oleh banyak komentar dan rating, bisa dinilai oleh banyak komentar dan rating. Lalu dari produk ini juga memiliki relasi dengan kategori produk, yang mana relasinya itu one to many, yang mana many-nya itu produknya, one-nya itu kategorinya. Kenapa? Karena satu kategori produk itu dia memiliki banyak produk, jadi satu kategori produk itu tuh bisa dimiliki oleh banyak produk, tapi satu produk itu tidak bisa memiliki banyak kategori. Nah, di sini juga ada tabel order atau orderan. Jadi tabel orderan ini adalah sebenarnya merupakan tabel yang mana dia ini muncul karena suatu tabel yang muncul karena relasi many to many antara customer dan produk. Kenapa many to many antara customer dan produk? Karena customer dan produk ini bisa, jadi contohnya kalau saya logikakan, itu customer itu bisa membeli banyak produk. Satu customer itu bisa membeli banyak produk, dan satu produk itu bisa dibeli, satu jenis produk itu bisa dibeli oleh banyak customer, sehingga relasi antara customer dan produk ini merupakan many to many, dan karena relasi many to many itu tadi, maka dia memunculkan suatu tabel yang mana di sini kami namakan tabel antara many to many antara customer dan produk itu tadi namanya tabel order, dengan atribut-atribut yang bisa dilihat di sini yang sama dan sesuai dengan struktur tabel yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selain itu juga ada yang namanya itu tabel pembayaran, yang dia juga memiliki relasi dengan tabel order tadi. Tabel hasil relasi many to many antara customer dan produk tadi. Jadi menunjukkan bahwa orderan ini pembayarannya itu yang mana, mulai dari metode pembayarannya yang mana, ongkirnya yang mana, dan dibayarnya berapa. Jadi itu makanya dia berelasi antara order dan pembayaran. Dan relasinya itu merupakan one to many, yang mana one-nya itu pembayaran dan orderannya itu many. Lalu di sini dari pembayaran ini juga ada berelasi juga dengan tabel ongkir. Jadi yang mana ini menunjukkan bahwa pembayaran ini nih ongkirnya itu yang mana, menunjukkan bahwa suatu pembayaran ini itu tuh ongkirnya tuh yang mana. Jadi ditunjukinnya, makanya dia memiliki relasi dengan tabel ongkir, dan relasinya itu one to many, dengan one-nya itu ongkir dan many-nya itu pembayaran. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin cukup untuk penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Itulah tadi materi dari kelompok kami yang membahas tentang sistem informasi penjualan sampah online. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Mewakili kelompok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.